lu jadi cowok. Oke, selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya pada malam ini pada acara Grand Product Knowledge The Juanda, a development by Goskoland. Siapa itu Goskoland? Tak kenal maka tak sayang. Tidak juga kalau di bisnis tidak kenal maka tidak percaya. Oleh karenanya, perkenankan kami menjelaskan sedikit tentang Gosko. Gosko Group kita dirikan sekitar 20 tahun yang lalu dengan konsep perusahaan keluarga swasta yang akan dikelola dengan profesional sehingga akan dapat bertahan dan terus tumbuh untuk masa yang berkelanjutan. Sebagai holding, Gosko terbagi menjadi 3 sektor industri. Sektor industri pertama adalah untuk perkebunan, kedua adalah untuk sektor industri keuangan, dan yang ketiga adalah sektor industri properti. Yang pertama, kita masuk untuk sektor industri perkebunan. Holding kita adalah Gosko Plantations untuk perkebunan, didirikan sekitar 20 tahunan yang lalu, berawal dari satu kebun di Sumatera Selatan dengan luas sekitar 4.000 hektar, yang kemudian pelan-pelan kita mulai berkembang step by step, kemudian berkembang ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sampai pada akhirnya total tertanam sekitar 45.000 hektar dengan land bank lebih dari 100.000 hektar. Oke, ini adalah gambar salah satu perkebunan pertama kita, posisi di Sumatera Selatan. Berikutnya juga masih aset perkebunan kita yang di Sumatera Selatan. Dapat bapak-bapak, ibu-ibu lihat betapa luasnya. Khusus untuk aset areal perkebunan yang ini satu hamparan dengan luas sekitar 15.000 hektar atau seperempat dari luasnya negara Singapura. Jadi sangat luas kalau kita ngomong industri perkebunan. Itu ada pabriknya, dapat kita lihat kantor perkebunan pusatnya yang di kebun ini, dan di atas adalah perumahan karyawan maupun kontraktor kalau ya ada pembangunan. Jadi untuk perkebunan itu sebetulnya sudah hampir sama seperti kita membangun kota sendiri, kota mandiri. Karena di dalamnya kita harus menyediakan tempat tinggal untuk karyawan-karyawan kita, harus menyiapkan fasilitas umum, sekolah untuk anak-anak mereka, puskesmas, poliklinik, fasilitas untuk beribadah, dengan fasilitas lain-lainnya juga. Jadi disinilah awal tim kita mulai belajar bagaimana untuk mendesain, membangun suatu bangunan dengan kualitas yang kokoh, yang bagus, dengan harga yang tidak mahal. Ini juga salah satu lokasi lagi di kebun kita, lokasi pabrik, tangki-tangki untuk minyak CPO, dan yang hijau itu adalah mes tamu. Ini juga semua desain bangunan agak unik, desain bangunan maupun interior semua dari tim internal kita. Pada saat itu ketika kita sudah membangun mes ini juga merupakan satu kebanggaan tersendiri buat kami. Saya sempat tinggal di kebun mulai tahun 2003 sampai 2009. Disitulah saya tinggal. Ini perkebunan yang agak belakangan, yang di Kalimantan. Jadi dapat kalian lihat, itu perumahan, sumber air, kita ada membuatkan kolam. Jadi sekitar tiap 500 hektar ada satu pemukiman perumahan. Jadi itu kurang lebih untuk sektor kita yang di perkebunan. Selanjutnya untuk sektor industri keuangan, holding kita bernama Gosko Capital. Jadi di dalam Gosko Capital kami memiliki bank pasar rakyat maupun perusahaan sekuritas. Bank kita adalah Bank Yuda Bakti yang kita miliki sejak 20 tahunan juga yang lalu. Fokus utama Yuda Bakti pada awal adalah untuk pemberian dana pinjaman untuk pensiunan tentara ataupun anggota-anggota dari kepolisian. Seiring berjalannya waktu, kemudian Bank Yuda Bakti berkembang juga untuk memberikan pinjaman
ke unit usaha kelas menengah maupun kecil. Sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, kami sebagai pemegang pengendali untuk Bank Yuda Bakti mulai fokus untuk memikirkan masa depan bank kami. Di mana saat itu kami rasa ke depannya semua akan bergerak ke digital. Jadi kita mulai fokus untuk melakukan transformasi ke bank digital. Banyak bank sudah mulai melakukannya, oleh karena itu daripada kita membuat sistem digital sendiri yang mungkin kita sebagai bank kecil akan ketinggalan dengan bank-bank yang lain, maka kita berusaha mencari partner yang memang di bidangnya sehingga kita bisa mencuri start. Nah, sekitar 2018 akhirnya kami ketemu dengan salah satu calon investor yang sudah eksis di Indonesia waktu itu sekitar hampir 2 tahunan. Perusahaan tersebut asalnya dari China, foundernya masih muda, masih umur 36 pada saat itu, namanya adalah William Lee. Nama perusahaannya adalah Akulaku. Akulaku adalah perusahaan payment system di mana kalian bisa mengajukan pinjaman cukup dengan HP kalian. Jadi untuk konsumen-konsumen yang tidak bisa mendapatkan pinjaman atau susah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, bisa meng-apply kredit melalui handphone kalian, melalui aplikasi Akulaku. Cukup dengan memfoto dan merekam suara kalian, AI dari Akulaku dapat mendeteksi dari mana asalnya, umur berapa pendapatan kalian per bulannya. Dari sana mereka akan bisa menganalisa untuk dapat memberikan pinjaman. Pinjamannya variasi mulai 500.000 sampai 5 juta. Itu adalah utamanya bisnis Akulaku. Jadi waktu kita kenal di tahun 2018, dalam 1 tahun perkembangannya sangat pesat. Namun seperti biasa, terutama saya sangat was-was dengan investor yang asal China. Tapi setelah ketemu, ternyata semuanya sangat berbeda. William orangnya pandai, simple, namun sangat berkomitmen. Akhirnya pada tahun akhir 2018, Akulaku masuk sebagai salah satu pemegang saham Yuda Bakti. 2019 kita mulai fokus untuk mentransformasi sistem kita ke arah digital banking, dan di akhir 2019 kami mendapatkan izin dari OJK sebagai bank pertama yang mendapatkan license sebagai bank digital di Indonesia. 2020 baru saja beberapa bulan yang lalu kami juga telah menaikkan Bank Yuda Bakti yang tadinya bank buku 1, yang artinya setoran modal di bawah 1 triliun telah naik menjadi bank buku 2. Setoran modal sudah kita setor lebih dari 1 triliun, dan di saat yang bersama juga kita melakukan perubahan nama dari Bank Yuda Bakti ke Bank Neo Commerce. Fokus dari Bank Neo Commerce adalah untuk menjadi bank modern, bank digital dengan fokus kaum milenial dan konsumen secara umum. Ini adalah kantor pusat Bank Neo Commerce di Jakarta. Oke, selanjutnya untuk sektor industri properti. Holding kita adalah Gosco Land. Gosco Land selama 20 tahunan ini lebih fokus untuk menabung land bank. Untuk portfolio project masih belum banyak, cuman ada 2. Proyek pertama kali kita adalah di tahun 2016, kita membangun gedung perkantoran di Jakarta. Ini adalah proyek pertama kita untuk kantor pusat Bank Neo Commerce maupun kantor Gosco Group. Dapat dilihat dari sini permainan desain dengan sudut-sudut simetri, minimalis, serta pemilihan warna yang satu aliran. Kesan yang dapat kita lihat dari desain bangunan ini adalah bangunan modern, yang solid, berkualitas, simple tapi elegan. Ini juga masih dalam interior, tampak salah satu ruangan kantor kami di mana permainan sudut-sudut simetri minimalis dengan warna yang senada dengan permainan lighting tetap menjadi dominasi utama dari desain kami.
Desain dengan kesan terbuka dengan memakai banyak permainan kaca juga menjadi salah satu ciri khas dari desain kami. Salah satu ruang meeting kami tetap terlihat nuansa minimalis, modern, namun mewah juga. Selanjutnya, proyek kita berikutnya adalah untuk membangun kantor dan pergudangan modern yang pertama di Surabaya, yang lokasinya tidak jauh dari sini, total luas areal sekitar 8 hektaran. Kesan yang sama dapat dilihat, bangunannya kesannya modern, banyak kaca, berkualitas, simple tapi tetap elegan. Semua bangunan yang telah kami perlihatkan, semuanya adalah murni desain dari tim internal kami, baik itu dari tampak luar maupun interior. Oleh karenanya, kami merasa kami sudah mampu untuk membangun bangunan yang indah dengan biaya yang tidak mahal. Perhatian kita terhadap detail dan kesempurnaan membuat semua bangunan yang telah kita bangun menjadi kebanggaan tersendiri bagi tim Goscoland. Dengan dasar desain yang selalu modern, berkualitas, simple namun elegan. Kami percaya dasar itu karena menurut kami simple is beautiful. Dengan tim yang kami rasa sudah sangat solid dan siap untuk melangkah maju, maka kami rasa sudah saatnya untuk kita mencoba proyek kami yang selanjutnya. Kami persembahkan proyek perumahan pertama dari Goscoland de Juanda.
Selain dari tim desain internal kami, untuk di Juanda sebagai proyek pertama dari Go School Land, kami juga menggandeng arsitek ternama dari Surabaya, yaitu Bapak Benny Gunawan dan putranya Bapak Giovanni Gunawan. Dengan dibantu dan didukung oleh arsitek yang sudah berpengalaman, kami harapkan grand design dari Juanda maupun tampak bangunan fasad akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen Surabaya. Memang pada waktu pertama kita memilih bentuk dan tampak bangunan, ada yang beberapa menyampaikan bahwa terlalu modern kesan bangunannya, mungkin ini akan agak susah dijualnya di Surabaya. Namun demikian, kami yakin apabila kami dapat membangun sesuatu yang indah, pada akhirnya konsumen Surabaya akan dapat menerimanya. Karena desain yang kami buat merupakan perpaduan dari pikiran dan pengalaman yang telah sangat matang kami pikirkan. Kami yakin dengan taste dan kemampuan tim Go School Land, kami akan dapat mempersembahkan Juanda dengan sempurna. Kami harapkan Juanda dapat menjadi pioneer atau pelopor perumahan modern di Surabaya. Sehingga ke depannya, harapan kami nama Go School Land akan dapat memiliki konotasi dengan desain modern yang indah, berkualitas, simple namun elegan. Namun demikian, produk yang bagus juga tidak akan ada artinya jika kita tidak dapat menjualnya. Oleh karenanya, kami butuh bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu dari agen-agen properti di Surabaya untuk dapat membantu memasarkan dan menjual perumahan kami tersebut. Apabila kita semua dapat bekerja sama dengan baik, kami yakin Juanda akan dapat berhasil sehingga akan dapat menambah portfolio kami yang pada akhirnya akan dapat membuat reputasi GoSco semakin menjadi lebih dikenal. Kami percaya bahwa good design and quality is not supposed to be expensive, but it's priceless. And we believe that Go School Land can deliver on that. Dan buat Go School Land, this is just the beginning. Together, we believe we can do this, and we are developing for the future. Selamat datang di aplikasi NUP, aplikasi yang memudahkan bertransaksi NUP dalam dunia digital marketing. Mari kita mulai dengan virtual tour. Yang pertama, melakukan registrasi dengan mengisi informasi data diri Anda. Masukkan nama, alamat email aktif, nomor handphone, lalu pilih salah satu agen, dan jangan lupa untuk membuat password. Kemudian, tekan daftar. Silakan login ke aplikasi NUP dengan memasukkan email beserta password yang telah dibuat. Selamat datang di beranda aplikasi NUP. Di sini, Anda dapat melihat status dari semua transaksi NUP. Mulai dari entry, yaitu saat melakukan NUP, receipt, setelah customer melakukan pembayaran, booking, saat customer memilih unit, dan status batal. Untuk menambahkan NUP, dapat dilakukan dengan menekan icon tambah. Pada halaman entry NUP, terdapat data NUP beserta data customer. Anda dapat memilih agen dan tipe NUP sesuai dengan yang dibutuhkan.
Untuk data customer, silakan dilengkapi dengan beberapa data seperti nama, NIK, nomor HP atau WhatsApp, serta alamat customer. Pastikan semua data terisi dengan benar dan lengkap, agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol simpan ya. Teman-teman, salah satu keunggulan aplikasi NUP adalah memudahkan Anda dan customer dalam melakukan transaksi. Setelah data NUP tersimpan, maka invoice dan pembayaran dapat dilihat di bagian nomor NUP. Anda dimudahkan oleh aplikasi NUP karena dapat langsung mengirimkan invoice beserta link pembayaran kepada customer melalui aplikasi WhatsApp. Semua customer diberikan kemudahan dalam melakukan setiap pembayaran. Customer dapat menggunakan virtual account, kartu debit atau kredit, gerai retail, dan e-wallet. Mudah bukan? Jangan lupa untuk reminder ke setiap customer bahwa pembayaran dibatasi dalam kurun waktu 2 jam. Jadi, siapa cepat, dia dapat. Dan jika customer selesai melakukan pembayaran, maka otomatis akan tergenerate ke NUP. Dan status dalam NUP akan berubah dari entry menjadi receipt. Untuk NUP receipt beserta barcode dapat dilihat di sini. Dan dapat dikirimkan ke customer melalui WhatsApp atau juga bisa Anda cetak. Aplikasi NUP memberikan segala kemudahan untuk Anda dan kemudahan integrasi antar marketing dan developer, sampai dengan kemudahan layanan dan informasi bagi seluruh customer. Kini, dunia digital marketing dalam genggaman Anda. Fast, accurate, efficient, and effective.